Halo anak-anak Bunda, selamat bertemu lagi di video tutorial pembelajaran kali ini. Oke, semoga kalian dalam keadaan sehat ya tentunya. Kali ini kita akan belajar di tema 2, yaitu tentang menyayangi tumbuhan dan hewan. Di tema 2, subtema 1, kita belajar tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Banyak sekali manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Tumbuhan bermanfaat untuk menghasilkan oksigen dan sebagai bahan makanan baik hewan maupun manusia. Tetapi kali ini kita belajar untuk manfaat tumbuhan bagi manusia. Oke, di tema 2, subtema 1, untuk pelajaran bahasa Indonesia, kita belajar tentang dongeng. Apa itu dongeng ya? Oke, kalian pasti pernah membaca dan sudah pernah tahu apa itu dongeng. Nah, dongeng adalah sebuah cerita khayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Nah, banyak sekali contoh-contoh dongeng yang pernah kita baca. Contohnya yang ada di buku paket, ada contoh dongeng persahabatan pohon jambu biji dan tanaman tomat. Kemudian ada contoh juga dongeng yang lain, yaitu kancil dan buaya. Pasti kalian pernah mendengar ya dan membaca cerita tentang dongeng kancil dan buaya. Kancil adalah hewan yang cerdik dan buaya adalah hewan yang suka berbohong. Oke, dongeng selanjutnya ada maling kundang. Oke, pasti kalian tahu maling kundang itu adalah cerita rakyat ya yang termasuk ke dalam dongeng. Ada yang didongengkan. Nah, cerita maling kundang adalah cerita yang anak durhaka. Dia dikutuk oleh ibunya sehingga menjadi batu. Ada contoh dongeng lagi di buku paket kalian, yaitu kaktus yang suka menolong. Nah, tumbuhan tetapi bisa diceritakan. Nah, itulah uniknya dongeng. Jadi dongeng itu ada cerita tentang hewan, tumbuhan, dan manusia. Nah, selanjutnya kita mengenal unsur-unsur dongeng. Mau tahu unsur-unsur dongeng itu apa saja? Nah, selanjutnya kita akan belajar apa saja yang menjadi unsur-unsur dongeng. Oke, selanjutnya unsur dongeng yang pertama adalah tokoh. Apa itu tokoh? Tokoh yaitu para pelaku yang ada dalam dongeng. Ada tokoh berupa hewan, ada tokoh yang berupa tumbuhan, dan ada tokoh dongeng yang berupa manusia. Yang kedua yaitu latar. Latar yaitu tempat atau waktu atau suasana yang ada dalam dongeng. Jadi,
Latar merupakan tempat terjadinya suatu peristiwa dalam dongeng. Ada latar tempat, ada latar waktu, dan ada latar suasana. Contoh latar tempat ada di sawah, di hutan, di gunung, di laut, dan sebagainya. Latar waktu ada malam hari, pagi hari, siang hari, dan sebagainya. Selanjutnya ada latar suasana. Ada suasana senang, tertawa, terbahak-bahak ya. Kemudian suasana sedih, pasti dengan suasana ataupun kejadian pas saat menangis. Dan sebagainya. Jadi untuk latar itu ada 3, yaitu ada latar tempat, waktu, ataupun suasana. Yang ketiga adalah watak tokoh. Apa itu watak tokoh? Watak tokoh yaitu sifat tokoh dalam dongeng. Watak tokoh ataupun karakternya itu terbagi menjadi 2, yaitu protagonis dan antagonis. Protagonis atau dengan karakter baik yaitu tokoh yang memiliki karakter penolong, penyabar, dan pemaaf. Contohnya seperti karakter dongeng Bawang Putih. Yang kedua adalah watak ataupun sifat antagonis atau berperan jahat, yaitu tokoh yang memiliki sifat atau karakter pemarah, pendendam, dan suka mencuri. Contohnya seperti karakter dari Bawang Merah. Unsur yang keempat yaitu alur. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam sebuah dongeng. Alur terbagi menjadi 3, yaitu alur maju. Alur maju adalah alur yang tidak ada pengulangan. Jadi ceritanya tidak ada mengisahkan kejadian yang sudah terjadi atau masa lalu. Alur mundur. Nah, alur mundur adalah alur yang mengisahkan kejadian yang sudah berlangsung. Misalkan mengulang kejadian waktu masih kecil, waktu masa lalu. Yang ketiga adalah alur campuran. Alur campuran adalah gabungan dari alur maju dan alur mundur. Jadi ada cerita yang mengisahkan rangkaian peristiwa diruntut mulai dari awal sampai akhir, kemudian mengisahkan kembali masa lalunya. Nah, itu disebut dengan alur campuran. Yang kelima adalah pesan atau amanat. Pesan atau amanat yaitu pesan yang ingin disampaikan penulis dongeng kepada pembaca. Dalam unsur pesan ada 4. Yang pertama adalah agama.
Contoh pesan atau amanat yang mengandung agama. Yang pertama, mempercayai adanya Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, segala perbuatan pasti akan ada balasannya. Yang ketiga, kasih sayang terhadap sesama. Yang kedua adalah budaya. Contoh pesan atau amanat yang mengandung unsur budaya. Contohnya, melestarikan bahasa daerah. Kemudian menggunakan pakaian tradisional. Yang ketiga yaitu sosial. Unsur pesan atau amanat sosial, contohnya peduli terhadap sesama. Kemudian contoh selanjutnya saling membantu. Unsur yang keempat adalah moral. Unsur pesan atau amanat yang bersifat moral, contohnya lebih bijaksana, berbuat baik, ajakan selalu optimis atau bersemangat. Jenis-jenis dongeng. Kalian mau tahu jenis-jenis dongeng apa saja? Oke, selanjutnya kita akan membahas untuk jenis-jenis dongeng. Jenis-jenis dongeng yang pertama adalah mite. Mite yaitu dongeng dengan latar belakang sejarah yang mengandung hal-hal ajaib dan dianggap suci. Tokohnya biasanya berupa dewa-dewa. Jenis dongeng yang kedua adalah legenda. Legenda yaitu dongeng mengenai peristiwa sejarah, suatu nama daerah, atau asal-usul daerah. Yang ketiga adalah fabel. Fabel yaitu dongeng yang tokohnya adalah hewan dan menceritakan tentang kehidupan mereka. Yang keempat adalah hikayat. Hikayat yaitu dongeng yang menceritakan kehebatan atau kepahlawanan seseorang. Yang kelima adalah parabel. Apa itu parabel? Parabel yaitu dongeng yang menggunakan perumpamaan untuk menyampaikan pesan moral. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam bermain peran. Ada 4 hal yang harus kita pelajari supaya kita dapat bermain peran dengan baik dan benar. Yang pertama adalah kenali tokoh dan sifat yang dipilih. Jadi saat bermain peran kita harus mengetahui dulu sifat ataupun karakter tokoh yang akan kita pilih. Contohnya, kalau kita memerankan bawang putih, berarti kita harus tahu karakter dari bawang putih tersebut. Berarti karakter ataupun sifat bawang putih tersebut baik hati, lemah lembut, dan tidak sombong. Kalau kita memilih karakter bawang merah, berarti kita harus mengetahui karakter dari bawang merah, yaitu yang suka pemarah.
Kemudian iri hati. Kedua adalah hafalkan percakapan. Jadi, saat kita bermain peran, kita harus bisa menghafalkan dahulu percakapannya supaya kita dapat bermain peran dengan baik sehingga tidak akan mengulang-ulang percakapan. Yang ketiga, siapkan properti atau alat-alat yang mendukung dalam percakapan. Contohnya, alat-alat atau properti yang mendukung dalam percakapan seperti kalau kita berperan menjadi maling kundang, berarti kita menyiapkan properti berupa slayer yang diikatkan di kepala. Kemudian, untuk ibunya berarti menggunakan serudung dan baju dengan tema ataupun karakter yang mendukung peran dari maling kundang. Yang keempat adalah ucapkan setiap percakapan dengan lantang dan percaya diri. Jadi saat kita bermain peran, kita harus mengucapkan percakapan ataupun dialog dengan suara yang lantang, suara yang nyaring, dan penuh dengan percaya diri, menjiwai setiap peran. Jadi kita harus ekspresi dengan baik. Selanjutnya kita belajar SBDP, yaitu kita belajar tentang pola irama. Apa itu pola irama? Pola irama adalah panjang dan pendeknya dari sebuah bunyi. Yang kedua adalah melodi. Apa itu melodi? Melodi adalah urutan dari nada-nada. Yang ketiga adalah nada. Nada dapat disusun menjadi sebuah tangga nada. Contoh tangga nada. Contoh tangga nada pada gambar menggunakan kunci G. Nada do dengan simbol notasi angka 1. Nada re dengan simbol notasi angka 2. Nada mi dengan simbol notasi angka 3. Nada fa dengan simbol notasi angka 4. Nada sol dengan simbol notasi angka 5. Tanda la dengan simbol notasi angka 6. Nada si dengan simbol angka 7. Nada do tinggi dengan simbol angka 1 diberi titik di atasnya. Selanjutnya, pelajaran PPKN, yaitu cara berterima kasih kepada hewan dan tumbuhan. Ada 5 cara berterima kasih kepada hewan dan tumbuhan. Ingin tahu apa saja? Selanjutnya kita akan bahas 5 cara berterima kasih kepada hewan dan tumbuhan. Cara berterima kasih kepada hewan dan tumbuhan. Yang pertama adalah memberi makan hewan peliharaan.
Jadi, saat kita memiliki hewan peliharaan, kita harus wajib memberinya makan supaya hewan peliharaan tidak sakit dan tidak mati. Cara memberi makan hewan peliharaan bisa di waktu pagi, kemudian siang, dan sore hari. Cara yang kedua adalah membersihkan tubuh hewan peliharaan secara teratur. Bagaimana ya cara membersihkan tubuh hewan? Yaitu dengan cara membersihkan dengan memandikan hewan peliharaan tersebut menggunakan sabun dan sampo secara rutin. Yang ketiga, menyiram tanaman secara teratur. Bagaimana cara menyiram tanaman? Yaitu waktunya di pagi hari dan sore hari. Menyiram tanaman menggunakan air bersih atau juga bisa menggunakan air bekas cucian beras. Yang keempat, dengan cara memberi pupuk secara teratur. Pupuk yang diberikan kepada tanaman itu ada dua, yaitu ada pupuk alami, yaitu pupuk kompos. Kemudian ada juga pupuk buatan seperti insektisida. Yang kelima, tidak menginjak-injak rumput secara sembarangan. Ada biasanya tanda-tanda yang diberikan atau yang dipasang di beberapa taman, dilarang menginjak rumput. Tetapi ada kalanya banyak di antara kita yang suka tidak melihat dan membaca papan atau tulisan tersebut, sehingga kita dengan sembarangan menginjak-injak rumput secara sembarangan. Akibatnya rumput menjadi rusak dan mati. Sehingga cara berterima kasih kepada hewan dan tumbuhan bentuknya tidak menginjak-injak rumput secara sembarangan. Gambar 1. Memberi makan hewan. Gambar 2. Memandikan hewan piaraan, yaitu hewan kucing. Gambar 3 adalah contoh memberi pupuk supaya tumbuhan tumbuh dengan subur. Gambar 4 yaitu menyiram tanaman. Jadi menyiram tanaman bagus di waktu pagi dan sore hari. Gambar kelima yaitu tidak menginjak rumput. Ada tulisan ataupun papan yang bertuliskan dilarang menginjak rumput. Tetapi ada 2 orang yang menginjak rumput di situ. Akibatnya rumput akan mati dan rusak. Demikian pembelajaran kita di tema 2 subtema 1 menyayangi tumbuhan dan hewan. Semoga anak-anak Bunda
dapat memahaminya dengan baik. Sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Dadah.